Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Ketua RT 07 RW 4 Bojanegara. Yang saya hormati pula segenap pengurus RT 07 RW 4 Desa Bojanegara, sepuh bini sepuh, tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan kali ini, serta seluruh warga kaum muslimin dan muslimah yang hadir di kesempatan kali ini, rahimani wa rahimakumullah. Pertama, saya mengajak, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan siang hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan sehingga acara ini bisa terlaksana tanpa halang suatu apapun. Tidak lupa salawat dan juga salam semoga senantiasa terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, perkenankan saya juga menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal saleh kita semuanya, karena kita telah berusaha maksimal di bulan Ramadan, puasanya, tarawehnya, tadarus Al-Quran, dan juga ibadah-ibadah yang lain. Tidak ada lain sekarang, hanya sekedar kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita semuanya. Saudaraku sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan kali ini saya meminta nyuwun sewu nggih, perhatian. Nanti di sini ada hadiah disediakan oleh panitia. Jadi nanti ada pertanyaan yang disampaikan, yang bisa menjawab itu nanti bakal dapat hadiah. Nggak tahu ada transferan apa enggak ya, transfer pulsa gitu mbaknya, atau transferan paketan data gitu. Di kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah judul yang tertera di sini, menjadi hamba Allah yang bersaudara. Ini saya ambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Kunu ibadallahi ikhwana." Jadilah sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kita tertuntut ini sebagai manusia. Kita itu hamba Allah, ciptaan Allah. Segala sesuatu yang ada pada kita dari Allah semuanya. Gak ada sesuatu pun yang bisa kita rasakan di dunia ini, melainkan itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang berikan hidup kepada kita, Allah yang berikan sehat kepada kita, Allah yang berikan fisik kepada kita, Allah yang berikan segala-galanya kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apa saja kenikmatan yang kalian rasakan itu dari Allah. Ketika kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sejatinya kita harus menyadari bahwasanya kita itu berpijak di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpindah dari satu tempat ke tempat lain.
Setiap tarikan nafas di situ ada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Setiap detakan jantung yang ada pada tubuh kita sesungguhnya itu ada nikmat Allah yang sedemikian besar. Karena jenengan sendiri ngertilah kalau orang itu sampai pasang ring di jantungnya, biayanya pinten, Pak? Atusan juta nggih. Masya Allah. Sementara kita sendiri Masya Allah sejak kecil sampai sekarang ini tidak pernah mengeluarkan sepeser pun untuk itu. Ini menunjukkan betapa besarnya nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita tertuntut untuk menjadi hamba Allah. Dalam artian kita itu sebagai ciptaan Allah dan kita ngerti bagaimana sikap kita yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sisi yang lain kita tertuntut untuk menjadi hamba Allah yang bersaudara karena kita adalah hidup berdampingan dengan saudara-saudara kita yang lain. Kita itu makhluk sosial yang tidak akan bisa hidup sendirian tanpa bantuan orang lain. Jemaah sekalian kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Saya kasih pertanyaan dulu ini. Satu pertanyaan yang sering mungkin panjenengan pernah dengar gitu. Dengan apa diistilahkan hubungan kita dengan Allah dan apa istilah hubungan kita dengan sesama manusia? Ada yang bisa menyebutkan? Hablum minallah wa hablum minannas. Hadiahnya di sini ada air putih, ini hadiah juga ini. Hadiahnya yang merah. Waduh, ini kayaknya paling istimewa ini. Ini bener dalamnya, Pak. Monggo, Pak. Nih hadiahnya bagi jenengan spesial ini. Barakallah. Alhamdulillah. Apa yang tadi disebutkan oleh Bapak? Hubungan kita dengan Allah sering disebutkan dengan istilah hablum minallah. Hubungan kita dengan sesama manusia disebutkan dengan hablum minannas. Kita tertuntut untuk menjalin hubungan baik antara kita dengan Allah. Kita siapa? Dan Allah itulah yang telah memberikan segala-galanya kepada kita. Dan kita sebagai manusia itu adalah harus menjalin hubungan baik dengan sesama kita. Kita makhluk sosial. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika seorang sudah sukses bisa merealisasikan dua hal ini, maka sejatinya mereka itu adalah orang-orang yang sangat beruntung, punya potensi terbesar untuk masuk ke dalam surga. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda ketika ditanya tentang, ya Rasulullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang an aktsari ma yudkhilu an-nas al-jannah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Maka ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga itu adalah dua perkara. Yang pertama taqwallah, takwa kepada Allah, yaitu hablum minallah, hubungan baik kita dengan Allah. Wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik hubungan kita dengan sesama manusia. Ini yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Takwa kepada Allah yang pertama, dan yang kedua adalah husnul khuluq. Untuk mewujudkan dua hal ini, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita perlu memahami apa yang dimaksudkan dengan takwa kepada Allah.
Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan bahwasanya takwa itu dibangun di atas 3 pondasi. Takwa kita kepada Allah adalah dibangun di atas 3 pondasi. Yang pertama, anallaha yuta' wa la yu'sa. Allah Subhanahu wa taala ditaati, tidak dimaksiati. Kemudian yang kedua, anallaha yushkar wa la yukfar. Allah Subhanahu wa taala itu disyukuri nikmat-nikmatnya dan tidak diingkari. Kemudian yang ketiga, anallaha yuzkar wa la yunsa. Allah Subhanahu wa taala selalu diingat, tidak dilupakan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, inilah hakikat daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara ringkas kita sebutkan. Yang pertama, bahwa Allah itu harus ditaati. Jangan sampai Allah dimaksiati. Kenapa sebabnya? Sebabnya adalah karena Allah sudah sedemikian baik kepada kita. Bahkan hidup kita kalau dihargai dengan miliaran itu nggak bisa kan? Nyuwun sewu Pak, saya tumbas mripate panjenengan setunggal gitu. Angsal napa mboten? 2 miliar wis. Sebelah tok sing kiwe bae. Angsal napa mboten? Enggak boleh. Kecuali orang wis putek, utangnya akeh banget, bingung lah dol bae siji nggo lunasi utang. Itu mungkin terjadi seperti itu. Tapi kalau orang normal nggak mungkin akan jual anggota tubuhnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu mata, kemudian nikmat tangan, kemudian nikmat lisan, nikmat pendengaran, nikmat rasa. Kita ngerasakan panas, ngerasakan dingin, subhanallah. Rasa yang lain, manis, asam, pahit, kecut, dan lain sebagainya. Itu rasa yang Allah berikan kepada kita. Yang nikmat semuanya itu tidak ada yang bisa kita katakan sebagai gantinya di dunia ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, karena saking banyaknya nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, kewajiban kita apa? Ibadah sama Allah, mau diatur sama Allah. Sebagaimana panjenengan itu akan manut sama pimpinan ketika pimpinan sudah ngasih sesuatu kepada panjenengan. Di tempat kerja panjenengan kalau pimpinannya loman gitu ya, suka ngasih, jenengan itu kan tambah manut kan? Iya. Kita harus sadar hidup kita pemberian dari Allah. Kenapa kita nggak nurut sama Allah? Kenapa kita nggak manut sama Allah? Ada apa? Logika kita di mana? Orang yang sehat logikanya adalah akan membalas kebaikan itu dengan kebaikan. Allah berikan kesehatan, kita balas dengan kita sholat. Para ibu diberikan kesehatan, dibalas dengan mengenakan jilbab. Allah memberikan nikmat begitu banyak kepada kita, kita puasa, kita bayar zakat, dan lain sebagainya. Ada apa? Kok kita berat banget untuk tunduk dan taat kepada Allah? Masalahnya karena kita kurang lihat diri kita. Dari mana kita berasal? Siapa yang menciptakan kita? Yang kita gunakan untuk bekal hidup semuanya dari Allah. Kenapa kita nggak tunduk dan taat kepada Allah? Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, untuk bisa tunduk dan taat kepada Allah, ikutilah manusia istimewa yang pernah terlahir ke alam dunia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejatinya dia telah taat kepada Allah. Maka disinilah perlunya kita untuk belajar tentang Islam, belajar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana realisasi praktek Islam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya tadi saya sebutkan bahwasannya
Wujud takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita senantiasa bersyukur kepada Allah dan tidak kufur. Kita diperintahkan untuk bersyukur. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Kita diperintahkan untuk ingat Allah, jangan lalai. Kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah, tidak kufur. Sejatinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang namanya syukur nikmat itu adalah akan mendatangkan kebaikan demi kebaikan yang setelahnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti aku akan berikan tambah kepada kalian. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang namanya syukur ini bukan hanya sekedar menjadikan nikmat yang kita rasakan itu tetap kita miliki. Misalnya contohnya gitu ya, kita punya nikmat dari Allah berupa kendaraan. Kalau kendaraan itu kita syukuri, ini kan nikmat dari Allah, kita syukuri, Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menjadikan kendaraan itu tetap kita miliki, tetapi sejatinya Allah akan berikan tambah. Kalau kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah, kendaraan tersebut Allah taala akan berikan tambah kepada kita. Berupa apa? Mungkin dari sisi rodanya tetap sama 4 gitu ya, tetapi mereknya berbeda, kemudian kelasnya juga berbeda. Kalau seandainya jenengan sekarang punya roda 4, kemudian bersyukur kepada Allah tambah rodanya, tambah 2, roda 6. Tadinya mobil pribadi, sekarang jadi truk gitu. Istri pada protes. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar menjaga nikmat yang kita syukuri, tetapi Allah memberikan tambah kepada kita. Dan itu pasti rumusannya seperti itu. Ketika satu nikmat disyukuri, seorang akan mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innallaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah nikmat yang Allah berikan kepada satu kaum. Jadi ketika Allah memberikan nikmat kepada satu kaum, mungkin kesehatan, keamanan, kekayaan dan lain sebagainya, itu nggak akan mungkin Allah rubah nikmat tersebut, kecuali kalau kaum tersebut merubah yang tadinya taat jadi maksiat, dirubah oleh Allah nikmat menjadi musibah. Itu yang terjadi. Dan kalau kita mau memperhatikan musibah-musibah yang terjadi, kita akan dapati semuanya jawabannya sama. Karena di situ ada apa? Ada kemungkaran, ada kesyirikan, ada kekufuran, ada maksiat yang merajalela. Disitulah Allah murka. Silahkan cek di daerah manapun yang terjadi malapetaka, kita akan dapati, kalau kita mau telisik ke dalam, bertanya kepada orang-orang yang ada di daerah tersebut, akan kita dapati jawabannya. Ada kerusakan, mungkin pemudanya yang rusak, mungkin bapak-bapaknya yang rusak, mungkin mbah-mbahnya yang rusak. Tidak mau bersyukur kepada nikmat Allah, Allah rubah nikmat yang sudah sedemikian lama dirubah menjadi azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, pondasi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita senantiasa ingat Allah dan tidak pernah lupa. Annallaha yuzkar, senantiasa diingat. Wala yunsa, Allah taala tidak dilupakan. Kita sangat butuh sekali untuk senantiasa ingat Allah. Ketika kita ingat Allah, Allah taala akan mengingat kita. Fadhkuruni adzkurkum. Allah memerintahkan kita untuk ingat Allah, Allah akan ingat kita. Ingatnya kita kepada Allah, ingat butuh.
tetapi Allah mengingat kita, Allah akan memberikan pertolongan, memberikan bantuan kepada kita semuanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk merealisasikan 3 pondasi takwa yang tadi kita sebutkan. Saya ngulangi, nanti insya Allah mungkin jadi pertanyaan. Takwa itu dibangun di atas 3 perkara. Apa saja tadi Bapak? Taat kepada Allah, tidak bermaksiat. Yang kedua, bersyukur, tidak kufur. Yang ketiga, ingat Allah dan tidak lupa. 3 pondasi takwa. Kemudian ini adalah terkait dengan hablum minallah. Sekarang kita bahas tentang hablum minannas, hubungan baik dengan sesama manusia. Hubungan baik dengan sesama manusia terrealisasi dengan 3 perkara. Yang pertama adalah bastul wajhi, murah senyum. Kemudian badlul ma'ruf, berbuat baik kepada sesama manusia. Dan yang ketiga adalah kaful adza, tidak ganggu orang lain. Perhatikan 3 pondasi ini. Para ulama menyebutkan, diantaranya Al-Imam Abdullah Ibnu Mubarak, beliau menyebutkan 3 hal ini. Prinsip hubungan baik dengan sesama manusia yang pertama adalah tadi bastul wajhi, murah senyum. Masya Allah, murah senyum ini punya energi positif yang luar biasa. Ketika kita datang dengan wajah tersenyum kepada saudara-saudara kita, itu langsung tertransfer ya kepada saudara-saudara kita. Ketika kita datang kepada saudara kita dengan wajah tersenyum, maka subhanallah akan menebarkan kebaikan di tengah masyarakat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang insya Allah anak-anak TK di masyarakat kita yang TK-nya TK Islam gitu ya, insya Allah nanti akan sudah tahu. Hadisnya apa? Anak-anak kecil ini nggak ada yang tahu nih. Ibu. Hadis tentang senyum, biasanya anak-anak itu langsung jawab hadis tentang senyum, langsung menjawab. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu adalah shadaqah. Saudara yang paling dekat dengan kita itu siapa? Yang dimaksudkan adalah keluarga kita. Panjenengan Pak harus murah senyum dengan istri. Istri juga harus murah senyum dengan suami. Itu orang yang paling punya hak besar dari senyuman kita, itu istri kita Pak. Jangan malah panjenengan di luar rumah perangas-prenges, di dalam rumah perangat-perengut gitu. Salah. Seharusnya seorang itu di dalam rumah itu menebarkan kebaikan dengan apa? Paling murah senyum dengan istri. Istri juga harus seperti itu. Tapi saya wataknya memang kayak gini kepriwes tadi ya. Tapi kenapa jenengan bisa berubah? Coba jenengan yang kantoran itu berubah di hadapan pimpinan, berubah kan? Coba kalau pimpinan ngomong, siap Bapak, siap Bapak. Saya siapkan berkasnya saya kumpulkan, nanti saya hadirkan di kantor Bapak. Siap seperti itu, senyum-senyum lagi ketika pimpinan. Namun di hadapan suami kenapa nggak bisa senyum Bu? Kenapa Pak nggak bisa senyum? Di luar rumah jenengan terkenal menjadi orang yang sangat supel. Kenapa di dalam rumah nggak bisa? Ada masalah apa? Habisnya pasangan saya kayak gitu Ustaz. Mari kita merubah diri kita, jangan nuntut orang lain. Kalau masing-masing kita, suami punya target utama untuk membahagiakan istri. Istri punya target utama membahagiakan suami, bakal ketemu di satu titik. Sakinah, mawaddah, warahmah itu di tengahnya. Ketemunya di situ. Namun kalau yang ada adalah kita nuntut dari pasangan, nggak bakal ketemu. Nggak bakal ketemu. Silahkan buktikan. Kalau panjenengan nuntut dari istri, kamu kalau di rumah harus dandan kayak gini, kamu harus kayak gini, kamu
nanti nggak akan ketemu. Tapi kalau panjenengan masing-masing, saya akan jadi suami terbaik, istri mengatakan saya akan jadi istri terbaik, sudah ketemu di satu titik yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Di situ jangan diremehkan. Nabi SAW mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talik. Jangan pernah meremehkan kebaikan meskipun engkau hanya berwajah berseri-seri, menampakkan wajah berseri-seri di hadapan saudaramu. Jangan diremehkan. Itu ibadah yang sangat istimewa. Ini yang pertama. Nanti ya Pak, pulang ke rumah langsung nanti dituduh mau apa ini. Ada mau apa ini Pak, panjenengan tumben-tumben. Astagfirullah. Ibu-ibu ketika senyum-senyum sama suaminya, nah langsung dulu, anak apa Bu? Tumben. Astagfirullahaladzim. Yang kedua, badlul ma'ruf. Yang kedua, kunci daripada muamalah baik dengan sama manusia adalah memberikan kebaikan. Subhanallah, ketika seorang senantiasa berbuat baik kepada orang lain, maka sejatinya dia itu sedang berbuat baik untuk dirinya sendiri. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah itu akan selalu membantu, menolong seorang hamba selama seorang tersebut membantu saudaranya berbuat baik kepada orang lain. Jangan pernah bosan berbuat baik dengan apa yang kita mampu. Dengan apa yang kita mampu. Sekarang mampunya kecil, suatu saat semoga Allah Ta'ala berikan kemampuan yang lebih besar bagi kita. Karena orang yang bisa berbagi dengan yang besar itu kan mulai dari kecil, Pak. Yang di bulan Ramadan kemarin itu bisa setiap harinya memberi 50 nasi bok, itu latihannya apakah dari pertama langsung seperti itu? Enggak. Semuanya dengan berproses. Ramadan yang sebelumnya bisa ngasih sekian, Ramadan sekarang Masya Allah sudah bisa sampai 50 nasi bok per hari misalnya. Itu ada tahapannya, ada latihannya. Jiwa kita itu perlu dilatih untuk menghilangkan pelit, untuk menghilangkan bakhil, itu perlu dilatih, dikikis sedikit demi sedikit. Gak ada ujug-ujug bisa langsung jadi orang dermawan banget, itu gak ada. Lihat kepada orang-orang yang sekarang hariannya itu infaknya besar, mereka berlatih. Sebagaimana olahragawan itu, Bapak Ibu, olahragawan itu gak ada yang juara nasional itu tanpa latihan. Ada juara nasional lari maraton 41 km tanpa latihan, ada ceritanya? Gak ada. Demikian juga kita, untuk bisa berbuat baik kepada sama manusia perlu dilatih. Dengan apa yang kita mampu sekarang ini, sedikit. Suatu saat ketika dilapangkan rezeki, kita akan bisa berbuat dengan yang lebih besar. Jangan sampai kemudian mengatakan, ngesuk masa ora nek wisugi. Panti asuhan kaya butuh bira, ngesuk nek wisugi masa ora tak naya gitu. Nang kene anak yatim mana bira, nggak ngesuk nek wisugi masa ora. Ya ora gitu. Karena apa? Gak ada istilahnya sesuatu jadi dengan secara langsung, tapi ada prosesnya. Kemudian yang ketiga, bahwasannya muamalah baik dengan sama manusia itu dengan cara tidak ganggu orang lain. Kaful adha, jangan mengganggu orang lain. Kalau tidak bisa berbuat baik, jangan ganggu orang lain. Masya Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menyebutkan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati, muslim yang benar-benar keislamannya itu adalah orang-orang yang di sekitarnya itu tidak terganggu oleh ucapannya dan tidak terganggu oleh tingkah lakunya. Masya Allah. Kalau seandainya setiap muslim berusaha untuk mewujudkan ini, insya Allah
suatu masyarakat itu akan benar-benar damai. Masyarakat itu benar-benar akan tentram. Yang ada adalah saling peduli, saling perhatian satu dengan yang lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan di majelis kita siang hari ini. Masih ada beberapa ini. Ini adik-adik ini harusnya. Ada ini sendal lagi nih. Sendalnya masih ada 2 pasang ya. Pertanyaan lagi ini. Pondasi takwa kepada Allah ada 3. Silahkan yang bisa menyebutkan untuk angkat tangan, nanti dapat hadiah. Pondasi takwa kepada Allah itu ada 3. Gak ada yang jawab? Kalau nggak ada yang jawab tak kau balik. Pondasi takwa kepada Allah itu ada 3. Seorang yang bisa menggabungkan 3 hal ini, maka dia telah menjadi orang bertakwa. Silakan. Monggo, Pak. Taat kepada Allah, yang kedua bersyukur, yang ketiga Parona nanti ada. Belum. Masih ada satu yang salah. Yang sudah dapat boleh jawab lagi nggak? Jangan. Ayo silakan. Yang lain ibu-ibu mungkin ada. Takwa kepada Allah itu dibangun dengan 3 pondasi. Ibu-ibu silakan kalau ada jawaban. Silakan. Allah ditaati tidak dimaksiati. Ditaati tidak dimaksiati. Allah disyukuri tidak dikufuri. Disyukuri nikmat-nikmatnya tidak dikufuri. Diingat dan tidak dilupakan. Masya Allah. Ini hadiahnya sendal perempuan kayaknya ini. Sayang istri. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Pertanyaannya ada satu lagi untuk yang dewasa ini. Pertanyaannya untuk yang dewasa, pondasi hubungan baik dengan sesama manusia ada 3 macam ini. Hubungan baik dengan sesama manusia itu ada 3 macam. Silahkan Bapak. Senyum. Berbuat baik. Tidak menyakiti. Barakallahu fiik. Berhasil. Barakallah. Perjuangan 3 periode. Masya Allah. Ini tadi adik-adik yang baca Al-Quran ini. Adik-adik yang baca Al-Quran ini dapat ada 3 ini. Putranya Pak Dani nggak usah nih. Silakan Mas, yang tadi baca Al-Quran sini, maju ke depan. Ini. Ini buat apa ini? Baju kayaknya nih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillah, bahagia sekali saya bisa hadir di tengah panjenengan semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita dalam kebaikan di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.